Teman-teman, yuk sekarang bicara tentang kolesterol ya. Kadar kolesterol saya 250 sampai 300 sepanjang hidup, tinggi ya. Kalau kita dengar orang-orang bicara, kadar kolesterolmu tinggi, hati-hati lo bisa serangan jantung. Well, sebagai dokter, saya tahu bahaya kolesterol yang tinggi untuk tubuh. Tentu saja saya lakukan banyak pemeriksaan, tapi yang sederhana saja ya, HDL, LDL, dan trigliserid. Secara total memang tinggi kolesterol darah saya, tapi untung banget HDL-nya cukup tinggi dan trigliseridnya rendah. Nah, berpuluh tahun yang lalu, saya pernah mencoba obat kimia untuk menurunkan kadar kolesterol ini. What happened? BAB saya sangat berlemak. Dan dengan mudahnya ia keluar sehingga sangat mengotori pakaian dalam saya. Kan repot ya. Jadi saya hentikan obat-obat kimia tersebut. Nah, untung banget kemudian saya baca bahwa ternyata obat-obat kimia itu juga mempunyai efek samping. Ia menimbulkan nyeri lokal di tungkai, di tangan, dan akan terasa sakit banget karena kram. Kenapa? Karena terjadi side effect, yaitu kerusakan otot karena obat-obat kimia ini. Nah, kalau kerusakan obatnya di jantung, kan malah jadi serangan jantung ya. Ya untunglah segera saya hentikan pemakaian obat-obat kimia untuk menurunkan kadar kolesterol saya. Tapi sebenarnya teman-teman, bukankah kolesterol itu sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk hormon dan enzim-enzim yang penting banget untuk melakukan segala fungsi tubuh? Ya, jadi itu sangat penting hormon itu. Jadi sebetulnya nggak perlu banget sih diturunkan. Nah, kalau memang orang mengatakan kolesterol berbahaya, itu sebetulnya begini ceritanya. Kolesterol itu menimbulkan masalah kalau kebetulan di pembuluh darah ada luka. Dan tubuh sebagai alat untuk melindunginya akan mengirimkan kolesterol ke situ untuk menutup luka itu. Dan ketika menutup luka itu terjadilah semacam penggumpalan atau memang untuk menutup luka, jadi terjadi scar tissue. Itu yang disebut sebagai plaque. Jadi di dalam pembuluh darah kalau ada radang, maka kolesterol datang ke situ, ditutupnya radang itu, nah terjadilah gumpalan, dan gumpalan inilah yang kalau makin lama makin besar akan menutup pembuluh darah dan terjadilah stroke. Jadi sebetulnya kolesterolnya nggak salah, yang salah adalah peradangan. Jadi saya sekarang instead of memikirkan mengurangi kolesterol, saya justru membuat atau mengkonsumsi produk-produk suplemen untuk mengurangi keradangan dalam tubuh saya. Keradangan itu biasanya disebabkan oleh radikal bebas. Jadi semua suplemen dan apa saja yang bisa mengurangi radikal bebas, mengurangi reaksi radang di dalam tubuh saya, itu saya pasti lakukan. Saya konsumsi itu dan saya biarkan kolesterol saya apa adanya. Yang penting tidak ada keradangan di dalam tubuh saya. Well teman-teman, kita bicara aja untuk bagaimana kita bisa mempunyai gaya hidup sedemikian rupa sehingga kita nggak terlalu takut. Dalam menceritakan ini sebetulnya tujuan saya sebetulnya hanya membuat teman-teman tuh hanya jangan jadikan kolesterol itu sebagai momok kehidupan. Kalau dengar kolesterol kok terus takut, jangan teman-teman ya. Jangan jadikan ini sebagai momok kehidupan. Nah, jadi bagaimana ya? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, diet sehat saja dengan cara mengkonsumsi atau mengurangi konsumsi lemak, khususnya lemak jenuh, trans fat. Tapi omong-omong saya, kalau ada cheating day ya makanlah trans fat. Trans fat itu soalnya enak loh. Jajan-jajan itu tanpa trans fat ya nggak enak. Jadi saya makan trans fat, tapi tentu saja nggak saben hari, seminggu sekali gitu loh ya. Jadi kita tetap hidup nyaman tapi tahu diri. Kemudian olahraga teratur. Saya selalu bilang olahraga teratur. Ya harus disempat-sempatkan. Kadang-kadang memang kalau di YouTube terlalu lama ya sudah, saya duduk beri lalu squat. Setiap 1 jam duduk, ambil 5 menit untuk squat. Pokoknya jangan terus duduk. Itu yang saya lakukan. Dan yang pasti teman-teman itu nggak merokok. Ya kebetulan dalam keluarga kami nggak ada yang merokok. Tapi kalau ada kesempatan dalam suatu gathering atau kemana saja, sempatkan untuk menjauhi orang-orang yang merokok. Jadi teman-teman,
Hiduplah dengan nyaman, tidak usah takut. Jangan jadikan kolesterol sebagai momok. Jangan jadikan dia sesuatu untuk ketakutan, karena kolesterol justru teman hidup kita. Oke, see you.